Hai guys, kan belum tidur. Baru bangun, wow. Jujur gak sih? Lagi bikin teh, tapi dia kayak masih agak kuning. Oh, ini ngerasa live minum kopi. Yes, aku adalah buzzer kopi guys. Asal kalian tahu, aku buzzer kopi lah. Selain buzzer kapal, buzzer ondah, buzzer aralef, aku juga buzzer kopi. Ini bukan green tea guys, ini chamomile tea. Jadi dia sebenarnya kayak dia tuh 3 gitu. Dia tuh chamomile, lemongrass, and herbal tea. Ini guys. Tuh guys. Peppermint. Sebenarnya dia yang utamanya tuh peppermint tea. Peppermint dicampur dengan chamomile sama lemongrass. Ini adalah sugar and caffeine free. Jadi dia nggak ada sugarnya dan nggak ada kafeinnya. Yes. Ingredientsnya ada peppermint leaf, German chamomile flower, and lemongrass. Ini bagus buat kalau malam hari diminum guys. Pokoknya bagus deh. Sebenernya kayaknya aku udah kayak aku tuh butuh banget minum ya guys. Terus kadang kalau minum air putih tuh aduh air putih terus kan, jadi kayak ditunggu konten dance-nya. Oh ya guys, makasih ya udah support. Jangan lupa komen-komen, share yang banyak, dan ditunggu. Jangan lupa kalian like, repost, follow, komen, masukin story, share ke grup, share ke friends, tag your friends, and do it all. Yes, pokoknya mohon dukungannya ya guys. Jadi sebenarnya kenapa kita bikin video yang itu, yang ngomong, karena buat tugas itu seperti yang udah kalian tahu, si tugasnya itu dia ternyata minimal 1 menit kan. Jadi waduh, video-video yang kemarin POV kita tuh kita kebanyakan cuman kayak 8 detik, terus kayak berapa detik, 10 detik kan. Paling panjang tuh 29 detik. Terus waduh, kita harus bikin 1 menit, dan katanya tuh kita harus punya tujuannya, maksudnya tuh untuk apa. Jadi kalau soal POV kan tuh lucu kan, lucu doang, tapi faedahnya apa. Nah aku jadi aku sama Dana tuh berpikir lagi kan, kayak gimana ya, faedahnya apa ya. Oh yaudah deh, kita bikin dance aja, dan harus ada perkenalan diri kan di awal. Jadi akhirnya kita perkenalannya kayak gitu guys. Menurut kalian gimana guys? Kalau tugasnya selesai bakal tetap lanjut ke kontennya. Nah itu tergantung. Kalau respon masyarakat positif kalau kalian suka, kita bisa lanjutin sih. Pokoknya kalau rame dan kalian suka dan kalian merasa kalian suka dengan kontennya, kita bakal lanjutin sih. Terserah kalian sih guys. Rame lanjut part 2, bener. Tapi takut untuk mencoba. Aku pasti banyak dari kalian. Halo semuanya, aku Daisy, aku Dina. Kenalin, kita Ini tuh vibes-nya kayak content creator banget ya guys. Jadi brand kalian sebagai membernya jago dance. Makasih ya. Makasih ya kak. Aku seneng deh kalau baca komen yang kayak bener-bener yang kayak lanjutin gitu-gitu, kayak aku mau dong diajarin, kayak seneng lihat kalian sering bikin konten bareng. Makasih ya. Iya kan, ini sebenarnya kayak bisa jadi branding seterusnya sih. Terus aku juga kayak nggak mau ngerjain tugas tuh cuma demi tugas doang. Kayak kalau misalnya aku ngerjain tugasnya asal bukan sesuai passion aku, ntar kayak buat apa gitu kan, kayak nggak seru ya. Pokoknya aku tuh pengen sekalian, dan sebenarnya tuh boleh pilih kan mau bikin di akun baru atau bikin di akun sosial media udah lama. Sebenarnya kita bisa aja bikin akun buat khusus buat tugas, tapi menurut aku ntar gak akan kepake kan. Jadi kayak
sayang banget, kayak mendingan sekalian kita bikin di akun yang sekarang gak sih, buat nambah-nambah isi konten, ya gak sih. Sebenarnya kita udah bikin ada 2 draft video tips dance sama tutorial gitu, tinggal diedit aja sih guys. Yang suka banget dan aku yakin pasti banyak dari Aduh, kayak malu nggak deh, nggak malu, kita nggak boleh malu. Jujur kayak aku seneng sih, kayak makasih ya teman-teman. kalian yang Hi Des, miss you, ya kan, miss you banget, miss you tuh. Kita harus bertemu di MNJ guys. Kan udah tahu kan? Apa ada yang belum tahu? Jangan-jangan ada yang belum tahu. Wah, kayaknya ada yang belum tahu deh. Iya sih, kayaknya ada yang belum tahu. Belum tahu? Belum tahu kan? Pasti belum tahu sih, aku yakin. Belum tahu. Jadi MNJ udah ada penambahan sesi guys. Ada penambahan sesi MNJ. See you ya. Nanti kita harus bertemu. Sudah kangen berat, ya gak sih? Siapa yang udah kangen? Aku jujur aku udah kangen banget. Pengen buat ketemu gak sih? Kita harus ngobrol, jujur. See you ya nanti di penambahan sesi. Sesi berapa? Sesi 6? Or coba kita lihat jadwal di Daisy. Aku kalau jadwal suka ke Daisy tau. Jujur. Kalau video itu di mana ya? Gue passion. Sebab aku kan kayak bukan orang yang suka ngomong pakai gue. Tapi kalau khusus passion aku kan pakai gue. Nemui oyasumi. Kokosei-san. Oyasumi. Jujur aku gak sabar pengen upload dance, karena aku kalau misalnya ngupload yang kayak ngomong gitu, aku kayak aduh pengen cepet-cepet upload yang dance-nya kan. Tapi kita tetap harus ada perkenalan gitu. Gue kurang suka sih kalau kontennya terlalu lama gitu. Kalau menurut aku 1 menit tuh udah agak lama ya, karena zaman sekarang tuh orang tuh lebih suka lihat yang short kan. Jadi aku ntar mau upload yang tutorial nextnya. Ditunggu ya teman-teman. Mungkin kayak kita akan upload 2 hari sekali biar tidak terlalu sering ya guys. Makasih ya Kak Emir, Mas Batang ya. Terus aku tuh belajar bahwa kalau misalnya kita bikin konten tuh kayak jangan terlalu mengejar kesempurnaan. Jadi kayak gak apa-apa asal kita mencoba dulu niat. Jangan menunggu mood, iya sih, sebenarnya itu sih, jangan menunggu mood, karena mood itu kayak gak akan pernah dapet. Tapi kayak pas kita udah tag terus kita ngedit tuh kayak malah jadi senang sendiri, ngerti gak sih? Jadi sebenarnya aku tuh sempat ada di fase bingung kan, jadi aku gak ada kegiatan, terus aku tadi ke kantor. Terus kayak sebenarnya agak bingung ya, karena belum izin segala macam kan, karena takut ternyata tuh ada yang pakai latihan atau nggak ada kan. Jadi kayak aduh takut dipakai nih ruangannya, kayak udah datang dulu aja deh, kita kayak gas aja dulu, datang dulu aja. Kalau ternyata emang nggak bisa dipakai ya udah gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan banget pas kita tadi datang ke kantor tuh kosong dan terbuka si ruang latihannya, jadi kayak udah langsung gas aja konten. Nah pas kita udah naruh kamera, udah naruh HP tuh kayak bingung kan, diem dulu, aduh ngapain ya, kayak bingung nih, maksudnya bikin konten yang mana dulu. Yaudah langsung aja ngomong dulu kan. Akhirnya kita kayak ngomong dulu, ngomongnya apa aja yang ada di otak, dan
tiba-tiba ngalir, dan kayak sebenarnya nggak sempurna ya, ada banyak yang kayak di cut juga, tapi kayak bisa kan diedit gitu. Jadi kayak mulai aja dulu guys gitu. Kayak kalau misalnya kita terlalu overthinking, aduh gimana nih skripnya, gimana ya, tempatnya gimana, misalnya outfitnya gimana segala macam tuh, gak akan mulai. Jadi kayak ya udah gas aja dulu, datang dulu, coba dulu, taruh dulu HP-nya, nyalain kameranya, nyalain videonya, ngomong dulu aja. Salah tuh urusan nanti bisa diedit. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, kita mulai aja dulu gitu. Yang penting mulai aja dulu guys. Nah, sebenarnya aku sama Dena tuh lebih suka konten POV kan kak Deber Bliss. Jadi kayak sebenarnya aku lebih suka konten POV yang kayak menurut aku tuh, karena menurut Dena juga tuh lebih effortless pertama, dan menurut aku lebih lucu dan lebih kayak, menurut kalian lebih seru gak sih? Maksudnya humornya tuh dapat. Menurut aku kayak aku tuh kebanyakan konten-konten yang udah kita buat yang kayak POV orang tinggi, orang yang pendek gitu-gitu tuh konten yang aku dan Dena sering share-sharean berulang kali dari beberapa konten creator yang berbeda, dan menurut kita tuh lucu banget. Itu adalah jokes aku banget, ngerti gak sih? Yang kayak aku suka banget video-video yang kayak gitu, yang kita bikin itu adalah video-video yang menurut aku lucu, ya kan? Yang kayak ini lucu banget, gila, ini kayak ini kocak parah. Nah aku pengen bikin, nah itu aku tuh menurut aku tuh lebih enjoy ya. Mungkin nextnya kalau misalnya ini bukan buat tugas sih, aku bakal sering bikin POV sih pasti. Nah tapi kalau dance, kalau misalkan suka, kita bakal niatin sih, karena tuh menurut aku kalau dance itu lebih perlu kita editnya, terus kita perlu ngomong kan, kita perlu kayak ada teksnya, ada dialognya, terus kayak harus diedit juga buat teksnya teksnya juga, terus per-cut-cutnya, dan noise cancellingnya gitu-gitu segala macam gitu, subtitle ya. Terus kita kan gak pakai mic ya guys, kita kan gak pakai mic ngontennya. Jadi tadi itu kita harus pakai noise cancelling. Cuman kayak kalau tutorial sih kita cek lagi deh. Mungkin ada beberapa yang dubbing atau gimana. Mungkin ntar kita sambil berjalan, sambil kita cari tahu. Asik. Gila keren banget ya. Oh my god, aku gak expect udah di fase ini. Asik. Di fase content creator. Justru thanks to Sir Adi. Sir itu dosen aku guys. Dia dosen personal branding. Yes. Aku senang sih dapat matkul ini karena kayak pikiranku terbuka. Asik. Guys, karena saat ini Tim Passion Desi ini lucu banget dan gak akan aku pakai karena lucu. Ini akan aku pajang aja sih, karena kalau dipakai aku takut dia kotor dan rusak. Jadi kayak Passion Fire. Sebenarnya goals aku banyak sih. Semoga dengan adanya kita sebagai content creator, asik, sebagai yang bikin konten-konten gini, semoga engagementnya naik. Terus kayak banyak orang yang tahu kita, orang awam kayak tahu nih misalnya, oh JKT48 punya member kembar nih yang jago dance, asik gitu. Terus semoga ada endorse. Itu juga sih salah satu yang kayak semoga ya kalau udah naik kayak ada endorse-nya, amin. Semoga juga bisa dilirik brand gitu, amin. Yes. Semoga langsung masuk RH ya Des. Ih, amin banget. Hashtag Desdenayume, hashtag Omoi Desdensi. Jangan lupa dukung kita, dukung aku di RH JKT48 Request Hour 2026. Coba lebih dari memori. Yes. Gesu no Yume. Yes. Iya, pengen banget masuk konten JKT TV ya guys. Nanti kita bikin. Makasih Kak Zaki. Happy birthday-nya. Happy birthday. Oh iya, 2026. Mohon maaf. Omoi Desdensi 1000%. Makasih ya. Makasih Kak Apri. Adi balon pestanya.
Suka banget kontennya, makasih ya. Jujur yang tadi tuh salah satu konten terniat gak sih? Menurut kalian gimana? Itu kayak aku suka banget sih yang konten yang barusan, karena hooknya dapat gak? Itu soalnya kata dosen aku harus ada hooknya guys. Hook kita tadi sebenarnya aku sempat mikirin sih, kayak ada beberapa pilihan hook, tapi akhir kita pakai yang siapa di sini yang masih siapa di sini yang suka dance tapi masih suka takut untuk mencoba. Bener gak? Oh my god, genius. Awal tuh aku bingung apa ya hooknya ya, kayak kita tuh target audiensnya mau siapa, target audiensnya mau Gen Z, milenial apa Gen Alpha. Kayak kalau misalnya kayak Gen Alpha kan ada beberapa nih yang kontennya makeup kan, temen-temen aku kayaknya tuh Gen Z sama milenial. Tapi menurut aku konten aku ini Gen Alpha sih, Gen Z dan Gen Alpha, Gen Z akhir dan Gen Alpha awal. Gen Alpha tuh 2010 Gen Alpha kan ya, coba aku cek. Karena menurut aku Gen Alpha kan kalau 2010 tuh artinya apa belum ya? Apa 2012. Maaf ya guys. Gen Alpha 2012. Salah. Gen Alpha rentang tahun berapa? Sih. Aku takut salah ini. Gen Alpha tuh 2010 sampai 2024 guys. Hah? 2010 guys katanya. Oh iya ding, 2012 ding. Oh ya, Gen Z itu 97 sampai 12. Kalau Gen Alpha dari 2010 sampai 2020, jadi kayak Gen 2010, 11, 12 tuh dua-duanya gak sih? Nah, menurut aku 2012 itu umur berapa tahun ini? Umur 14 kan? Nah, umur-umur segitu tuh umur-umur lagi suka dance gak sih? Kayak aku dulu dari SD tuh orang-orang pasti suka dance, yang kayak K-pop, JKT48 itu kan banyak fans Gen Alpha kan yang suka nari. Nah, itu juga dulu tuh umur aku suka nari. Jadi menurut aku kayak target audience aku akan lebih ke Gen Alpha juga. Jadi ntar aku bakal bikin si presentasinya kayak target audience aku tuh Gen Alpha awal. Gen Alpha awal dan Gen Z akhir. Yang suka nari dan suka idol. Bener gak sih? Karena aku idol. Gak suka dance tapi suka JKT48 boleh nggak? Boleh dong. Kayak nggak semua orang suka dance, nggak semua orang suka JKT48, tapi kamu akan aku terima apa adanya kak. Wah, best copywriting, hashtagnya bagus. Yang ini bukan let's dance with Desden. Jujur itu kayak baru kepikiran pas lagi tag, bener-bener kayak lagi tag nih, kayak yay gitu kan, langsung let's dance with Desden. Kayak ternyata bagus guys dibikin hashtag. Kayak emang kita harus memulai dulu karena ntar lancar sendiri. Asik, kita sepede, enak didengar. Makasih ya, love. Asik. Gen Alpha tim TikTok jarang buka IG. Oh iya lagi, itu kakak udah update TikTok belum Gen Alpha? Oh iya ding, udah. Nah, tadi aku udah sempat upload di TikTok ya guys ya. Tapi kayak entah kenapa kayak nggak ke-upload nih. Oh udah deh, udah guys, udah. Tadi kayak sempat agak nge-lag, mungkin kalian dicek dulu kali ya sama TikTok. Tapi kan aku sampai bingung ya, karena kayak katanya di Indonesia apa di mana ya, kayak beberapa umur 14 ke bawah ya gak boleh pakai sosmed kan. Nah itu aku sebenarnya masih nggak tahu sih itu gimana kabarnya. Itu kabarnya gimana guys? Ada yang bilang kalau mereka ngomong kayak gini cantik. Jadi selama ini kalau nggak ngomong nggak cantik. Nggak deh, nggak bercanda. Let's dance with Desden. LDWDD. Ini aku belum minum sih, kayak masih panas. Hihi.
Jujur happy aku tadi, makasih ya. Makasih kalau kalian happy, aku juga happy. Makasih ya Kak Bira fireworks ya. Jujur aku sama Dina tuh ketawa-ketawa banget pas lagi ngedit tadi. Gara-gara kayak kita tuh sebenarnya pas lagi di pas lagi ngonten itu kayak ngomongnya belibet kan tau kan kalau kita lagi live juga kadang belibet nih ngomongnya, kayak diulang-ulang, kebanyakan kayak, dan pokoknya belum lancar lah, cuman kayak tuh kan kayak lagi, jadi bisa lah diedit gitu. Guys, jadi aku mau bilang makasih juga, kayak kalian udah concern ke aku loh, makasih ya. Bahkan tadi Kak Raisya sampai ngechat aku, tadi Kak Raisya ngechat kayak Des, kayak tiba-tiba ngechat kayak Des, jangan kebanyakan minum kopi. Terus kayak harusnya kamu peduli sih, kayak aku nggak bisa kok diperhatiin gini, aku anaknya butuh kepastian ya nih, jaga minum kopinya sakit loh, kayak saingi jantung kamu Des. Tapi tuh bahasanya sih bahasa anak kesehatan banget ya, saingi jantung kamu. Seminggu sekali kuat nggak? Terus katanya aku nawar, boleh matcha nggak? Aku gitu. Terus katanya matcha bagus tahu katanya, tapi yang pure matcha katanya gitu. Guys, aku mau cerita nih, aku mau sekalian sedikit konfirmasi lagi. Kayaknya tweet aku yang tadi pagi itu kayaknya tuh terlalu lebay deh aku kata-katanya, karena sebenarnya 3 kopi itu tuh ukurannya kecil semua guys. Jadi kopi pertama yang aku buat itu adalah, kan tau gak sih kopi saset yang kayak americano gitu, itu kan sebenarnya kayak light banget ya, bener-bener light, se-light itu guys, yang kayak air putih rasanya. Kalau kalian yang suka minum kopi pasti kalian tahu, itu bener-bener kayak hampir gak ngefek sama sekali. Coba, sebagai kopi lovers, aku butuh afirmasi kalian, aku butuh pendapat kalian, dan aku butuh dukungan kalian, please. Kalian jawab, please. Bantu aku guys, please bela aku. Kalian suka minum kopi di rumah yang bikin kopi saset sendiri, itu nggak ada rasanya kan? Maksudnya kayak nggak berasa kan guys? Jujur aku guys, itu kan pertama. Jadi aku tuh kan tadi bangun jam 6 pagi ya guys, karena aku make up dulu, jadi aku merasa mengantuk sedikit. Aku tahu kenapa. Jadi tadi pagi tuh aku bener-bener kayak pengen banget minum kopi. Kenapa? Karena aku tuh lagi lapar kan. Karena semalam itu aku gak makan malam. Aku tuh makannya siang, terus malamnya aku minum matcha, terus tidur. Jadi aku gak makan malam. Aku skip makan malam, paginya lapar, ya kan? Paginya lapar. Abis itu, karena paginya lapar dan aku bangunnya lumayan pagi, aku tuh lapar plus ngantuk. Nah, karena lapar plus ngantuk itu, aku jadi pengen kopi. Nah, terus aku bikin lah si kopi saset itu. Aku bawa di bekal, di botol aku yang ungu, kan tau kan yang bukan ungu, pink biru itu aku campur dengan protein shake. Bukan protein shake sih, susu protein vanilla enak banget. Aku campur, aku shake, itu enak banget jujur, kayak kopi susu protein itu enak banget. Dan itu menurut aku komposisi susunya tuh lebih banyak dibanding komposisi kopinya kan, karena kopinya kecil banget yang kayak nggak kerasa sama sekali. Jadi rasanya kayak minum susu doang, kayak minum susu mocha. Nah kayak gitu kan, bener-bener kayak nggak ada efek sama sekali si kafeinnya ke aku saat pagi-pagi itu. Itu aku minum kan, nah aku kelas kan 8.30 tuh, jadi aku minumnya kayak sekitar di perjalanan jam 7.50, jam 8, nah jam segituan kan, jam 8 lah, 8 pagi kurang lebih. Abis itu pas aku nyampe kelas jam 8.20, itu kelas dingin banget guys. Kalian harus tahu sedingin apa kelas tadi pagi. Padahal AC udah dimatiin, tapi bener-bener menggigil. Ya kan? Abis itu Dina ngajak beli kopi di coffee machine di depan kelas. Kalian tau kan yang warna kuning itu? Itu dia jual hot coffee and kayak berbagai macam. Dina tuh beli matcha latte panas, aku akhirnya beli cappuccino. Yes, cappuccino yang extra shot. Kenapa cappuccino extra shot? Karena menurut aku kemarin tuh aku udah coba cappuccino biasa, itu menurut aku kayak kurang kopinya, masih terlalu banyak susu kan. Tapi aku lagi suka banget cappuccino. Kenapa guys? Karena harus tahu, karena creamy banget dan asin. Aku suka banget dia kayak asin-asin gurih gitu loh, kayak
vibes-nya tuh kayak pakai karamel, tapi nggak manis kan, karamel kan asin manis ya, tapi ini kayak asin itu kayak cheesy creamy, ngerti gak sih? Ngerti kan? Kayak kalian tau kan? Emang aku suka americano juga, tapi menurut aku americano tuh tidak mengenyangkan, karena cappuccino tuh lumayan mengenyangkan. Jadi kalau misalnya aku pengen yang agak kenyang, aku akan minum cappuccino, tapi americano tetap di hati kok. Abis itu tuh udah tuh 8:20 aku minum kan, sambil minum. Udah tuh tiba-tiba jam istirahat tiba, jam 10. Dena ngajakin jajan ke bawah. Dia lapar gak? Lapar sih, akhirnya jajan tuh. Aku beli telur rebus 2 kan. So, untung banget kayak di minimarket itu udah telur rebus. Kayak aku butuh banget protein pagi-pagi itu, karena aku lapar banget kan. Akhirnya kita belilah protein yang clean itu, asik. Kita clean eat ya pagi-pagi guys. Abis itu beli telur rebus 2 dan aduh haus nih. Kayak pengen, menurut aku, terus si porsi cappuccino yang tadi pagi itu dia cuman kecil guys. Kalian tau gak sih gelas paper cup yang kecil banget itu kan, kayak, dan itu cuman setengah, dan itu bener-bener gak kerasa sama sekali kopinya guys menurut aku, padahal udah extra shot. Akhirnya aku udahlah, sekalian ke minimarket kita beli kopi susu, alias aku beli ice cappuccino no sugar, dan itu juga enak guys, suka banget. Jadi itu adalah kopi ketiga aku guys, itu di jam 10-an, 10:30, dan akhirnya aku minum sampai aku post foto itu jam 11-an. Dan menurut aku itu lumayan kerasa, karena tuh beli di minimarket kan yang kayak agak segini. Jadi yang kalau yang tadi pagi itu, yang 2 itu sebenarnya nggak gitu kerasa guys. Jadi kayak itu kayaknya nggak bisa aku sebut sih sebagai kopi, karena aku pernah sehari minum 2 americano dan itu menurut aku lebih berasa gitu efeknya. Kalau yang hari ini tuh nggak gitu kerasa guys, bener-bener biasa aja. Menurut aku nggak gitu much, karena aku bangun jam 6 pagi, ya nggak sih? Kayak orang-orang tuh ada yang lebih too much nih. Soalnya kemarin itu aku sempat minum kopi di jam 12 dan jam 3 itu aku minum kopi yang lumayan strong. Aku beli kayak coffee latte. Itu kan coffee latte tuh sebenarnya lebih banyak komposisi kopinya kan dibanding cappuccino. Cafe latte kayak kopi and susu itu lumayan strong tuh. Abis itu di sorenya aku beli cappuccino, dan itu menurut aku kayak lumayan kerasa dibanding hari ini. Jadi kayak aku sempat minum yang lebih banyak kafeinnya guys. Dan menurut aku 3 minuman tadi pagi itu gak sekuat 1 large americano, ice americano large. Kalian pernah gak sih minum ice americano large? Itu minuman aku kalau mau show. Itu kayak menurut aku itu gong sih. Itu kayak wow, itu aku langsung melek-meleknya. Nah, aku tuh sebenarnya bingung ya. Aku tuh sebenarnya tangan aku tuh agak tremor, tapi sekarang udah nggak setremor itu karena americano. Jadi kalau misalnya aku minum kopi tuh tangan aku udah nggak tremor banget. Tapi aku pernah tremor karena apa ya? Aku tuh kalau deg-degan kadang tremor, tapi bukan karena kopi, kayak emang nervous aja gitu. No ice no sugar. No ice no sugar berarti panas apa biasa? Kalau no ice itu kayak gimana rasanya? Kalau bikin sendiri juga aku sering sih bikin sendiri americano no ice no sugar. Gong sih menurut aku, kopi itu kayak enak banget. Sebenarnya aku kadang skip kopi sih kalau kayak lagi nggak mau ngapa-ngapain banget. Tapi kalau aku ngantuk banget dan aku butuh energi, aku minum kopi biasanya. Iya, aku tuh hampir gak pernah minum americano yang ada gulanya, karena nggak enak menurut aku guys, kayak terlalu manis gitu. Kadang kopi susu aja aku nggak pakai gula, karena kalau terlalu manis tuh kayak enak dan kayak permen. Jadi aku kayak nggak suka deh. Kalau kayak permen tuh kayak nggak kayak makan permen gitu. Nah iya guys, aku tuh getarnya kalau minum matcha. Iya lagi bener matcha, coffee matcha. Ih jujur dirty matcha enak banget, kalian harus coba sumpah. Dirty matcha enak banget. Jujur aku suka dua-duanya lagi. Tapi kalau matcha manis aku masih oke lah, matcha manis tuh masih enak. Tapi kalau kopi manis tuh kayak aneh menurut aku, kayak jadi pusing gitu gak sih? Enggak, biasa aja ya.
American Mom, iya lagi, enak banget jujur. Kalau geter mungkin di silent jadi geter. Jujur lucu banget tuh jokesnya Kak Onil ya waktu Sonichi Passion, lucu banget jujur. Gak apa-apa bisa di silent. Tuh gak sih, padahal tuh waktu yang kemarin aku Sonichi kan kita jajan ke bawah tuh, jajan kopi kan berempat. Kak Lulu, aku, Kak Raisya, Dena. Enggak ada Dena. Kak Lulu, aku, Kak Raisya, Levi kan. Terus aku nanya kayak, kan ditanya kan, kamu jajan apa? Terus aku bilang, mending beli kopi atau beli jus gitu kan. Terus kata Kak Lulu, kopi. Kalau jus menurut aku tidak bikin semangat. Kata kopi sih. Terus ya udah akhirnya aku beli kopi kan. Tapi bener sih, untung aku beli kopi ya. Kalau aku beli jus kayak mungkin aku akan ngantuk. Tadi Cilin bahas Desi suka Americano. Emang iya ya? Oh, Cilin. Tapi ntar, aku tuh kayak sering banget kayak waktu itu Kak Eli sih nawarin kayak, kamu nggak mau deh apa Americano ya, kayak Kak Eli udah tahu. Terus kayak aku suka banget Kak Eli tuh suka banget kayak mentraktir adik-adiknya. Kayak aku udah sering banget ditraktir Kak Eli. Kayak Kak Eli love. Kak Eli tuh oni banget. Ini sekarang aku minum peppermint tea. Kayaknya aku tuh kayak apa namanya, ahli minuman deh. Aku akan mencoba semua minuman yang ada di dunia ini, alias per coffee or tea. Jadi terlalu banyak buang waktu dari atas sampai bawah anggun. Jujur kayak kalian udah nyobain butter talk belum guys? Aku sebenarnya gak gitu suka manis ya guys, tapi aku tuh kalau yang kayak ada butternya gitu aku suka. Karena aku suka banget buttery things. Karena menurut aku butter tuh enak banget yang kayak gurih. Yes. So kalian tau gak sih? Aku tuh baru tahu sumpah. Sebenarnya ini kayak nggak penting-penting amat sih. Tapi di TikTok ada kayak resep. Dia barista salah satu coffee shop di Indonesia kan. Nggak sih? Di luar negeri juga ada. Dia salah satu barista. So dia ngasih resep kopi susu yang enak gitu kan, yang kayak menu signature mereka yang sering dipesan orang. Dan itu ternyata bikinnya pakai butter dong, yang kayak bener-bener butter kotak tok, yang kayak butter kotak padet. Kayak pantesan enak mereka pakai butter. Nanti deh aku mau coba kayak apa kita coba bikin ala-ala kopi yang resep dari mereka. Mereka pakai butter weh. Jujur kayak itu menurut aku keren, dan menurut aku kayak itu nggak ada di benakku sebelumnya sebelum aku melihat video itu, karena menurut aku itu kayak masuk akal ternyata kopi gurih pasti pakai butter, ya gak sih? Nah aku pengen banget nyobain butter talk jujur kak. Aku tuh kayak, tapi Dena tuh dia nggak suka katanya, kayak dia mau ada butter talk tapi dia kayaknya kurang suka, katanya dia lebih suka Dubai Chondo Cookie. Nah aku suka sih, tapi kayak kalau keseringan bosen ya makan Dubai terus, jadi kayak butter talk kali-kali ya. Nah kan tahu roti kopi kan, itu juga aku suka banget, favorit banget jujur. Kan siapa sih yang kayak setiap ke bandara atau kayak ke kereta pasti beli itu, sumpah aku pasti beli itu, sumpah enak banget. Tapi nggak selalu, cuman kayak enak banget. Dan salad bread aku belum nyoba sih, aku baru kayak nyicip sekali. Aku belum pernah beli lagi salad bread. Cuma salad bread tuh masih agak terlalu ke asinan dan terlalu berminyak ya. Makasih ya Kak Amarta Daisy-nya, makasih Kak. Roti salad bread matcha, mau guys, please saranin salad bread yang enak di Jakarta please. Karena susah tahu, kemarin tuh aku ke mall kan, Dubai Chondo Cookie tuh ada, Dubai Chondo Cookie, tapi kayak salad bread tuh nggak ada. Apa dia kebanyakan di kafe-kafe ya, jarang ada di mall, ya nggak sih salad bread? Cuma ada satu sih yang kayak menarik, katanya tuh merek ini yang paling enak, yang waktu itu Dina beli. Apa kesana ya? Aduh bingung nih.
bingung. Terus tadi awalnya kita mau pakai sana coba. Your lips 98% I like. Apa tuh maksudnya? Jujur aku pakai lipstick ini ya yang dari Thailand. Terus kayak ini kayak full lips banget jadinya. Mungkin karena udah dari pagi dan kayak pakai terus. Tapi kayak bibir aku sama Dena tuh kan salah satu yang kayak tebel ya, kayak doer gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak oke, kita berdua salah satu bibir tertebal saat ini di Team Passion mungkin. Kayak aku tuh kadang suka heran ya, kayak bukan heran sih, kayak oh my god, kayak yang lain tuh kayak bibirnya tuh pada kayak tipis-tipis gitu, kayak siapa, Kak Aunil, Kak Kristi tuh kayak kecil-kecil banget bibirnya, kayak cutie gitu kan. Kita kayak bibirnya tebal sendiri. Destin Betty, yes, I'm a Betty. Aku liat Cimanda kan kecil banget ya bibirnya, tapi lucu gitu. Makasih ya. Aku sempat kayak agak insecure sama bibir aku, tapi kayak nggak apa-apa, ini Betty. Tapi kalau misalnya diem tuh lucu kan, tapi kalau lagi senyum tuh kayak aneh gitu loh, liat. Aku tuh kayak jadi bingung gitu cara senyum yang bagus kalau bibir tebel, kayak harus digini nih, atau enggak kayak gimana ya. Jadi aku kayak lebih sering manyun, karena kalau senyum tuh kayak ketekan gitu. Makasih ya teman-teman. Sebenarnya lebih tebal Dena sih kayaknya. Apa aku Dena sih kayaknya, Dena lebih tebal. Tapi kayak siapa aja sih di member JKT yang bibirnya tebal? Coba. Chelsea juga gak sih? Chelsea dia kayak bule, jadi dia tebal. Apa aku bule ya? Nala, Levi. Tapi Levi bagus banget sumpah. Aku suka banget liat senyum dia. Oh, Olin gak sih? Olin ya. Kalau Gen 11 siapa aja yang tebal ya? Grace tipis. Michi gak sih? Michi lumayan sih, tapi dia cantik. Michi. Olin emang kalian tipis ya? Tapi Olin dia kayak ke depan gitu. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Kak Eli. Aku sobat bibir Kak Eli, jujur. Jadi kayak poinnya tuh Arali juga ya. Ya lagi Arali juga. Arali, Levi juga. Aralev. Kak Atin. Iya Kak Atin, jujur Kak Atin suka banget aku liat bibirnya. Kak Atin. Iya lagi Kak Atin. Kak Lulu. Sumpah, iya lagi. Kak Lulu juga gak sih? Kayak dia apa sedang ya Kak Lulu? Kayak gak setipis kayak Kak Raisya kan tipis banget ya. Siapa lagi ya? Katy ya gak sih? Enggak sih, apa enggak ya dia? Grisel kan tipis ya? Gris tipis. Michi tebal. Elin, yes. Elin tuh dia kayak kecil tapi tuh kayak pelampi gitu loh. Elin tuh kecil tapi pelampi. Katy tipis nih, yang tipis. Siapa lagi ya? Alia tipis juga sih. Cynthia tuh tebal sih. Cynthia tebal. Tapi nggak, aku tuh nggak kayak tebal banget, gila. Chelsea ya. Cigira tipis gak sih? Siapa lagi ya? Anin tipis sih, dia kan petite girl ya, petite. Terus udah sih kayaknya. Iya, Dena sih kataku, dia kayak top of mind ya. Top of mind. Tau gak sih, mami aku tuh tipis tau guys sebenarnya. Yang tebel tuh papi aku. Tapi gak apa sih, aku suka kayak yes, petite girl. Sumpah cita-cita aku jadi petite girl tau. Aku pernah kayak aduh pengen banget deh jadi cewek mungil gitu kan.
Tapi apalah dayaku, aku menjadi cewek bongsor. Tapi aku senang sih kayak ada member-member yang tinggi tuh, kayak aku berasa jadi petit gitu. Kan tahu lagu ini kan, Small Girl, big apa sih, Small Girl apa Big Girl ya, Small Girl-nya by siapa, if I was if I got a small girl fantasy, baby would you still love me, like a big love, big voice, big personality, would you guarantee. Itu kayak itu aku banget. I hope I'm petit. Dan ternyata Levi itu pernah bilang katanya dia pengen banget, dia nggak mau tinggi, dia pengen kecil. Tapi hampir semua cewek tuh pengen kecil sumpah, ya kayak mereka nggak mau tinggi. Tapi aku tuh sempet ada di fase pengen jadi tinggi, tapi kadang kayak pengen kecil gitu. Mungkin biar bisa dilindungi kali ya, kayak lindungi aku please gitu. Kayak aku butuh perlindungan. Atau Levi tuh emang ditakdirkan tinggi guys untuk melindungi Arali. Ingin melindungimu. Kamu juga termasuk tinggi, iya kan? Aku lumayan sih. Pengen tinggi. Oh iya, Cishani juga, iya lagi, bener. Kayak Songchan tinggi, Shotaro sebenarnya dia tinggi juga, tapi kayak karena Songchan ketinggian, mereka tuh beda 10 cm sumpah. Pengen sedang, iya sih, sebenarnya sedang tuh kayak bisa masuk mana-mana ya guys. Cuman kalau kalian mau jadi pramugari, tinggi sih. Tapi aku juga sebenarnya kayak lebih pengen tinggi sih sekarang, karena aku mandiri. Yes. Sedang tuh berapa ya? 165 sedang kan? Jujur aku tuh gak tahu ya aku tuh berapa, karena menurut aku kalau aku 165 tuh ketinggian. Kayak aku gak mungkin 165 sumpah. Tapi kenapa waktu itu di umur aku 165 ya? Apa aku setinggi tuh? Gak tahu sih. Sedang kan? Iya sih, gak apa-apa deh. Menurut aku tinggi itu 167, 170 itu tinggi. Gak tahu ya, mungkin kayak aku tahu mungkin ratio badan aku tuh kayak sedang gitu. Kadang kan ada nih orang yang dia tingginya standar tapi rasio badannya tuh bagus banget, yang kayak kepalanya kecil, terus kayak golden ratio, jadinya kayak tinggi gitu. Kamu sama Levi nggak terlalu jauh di Wagamama. Emang iya ya, aku harus jauh banget. Waktu itu pernah, tau gak sih guys, aku lagi latihan sama Levi kan, aku latihan pakai heels, Levi latihan gak pakai heels, dan aku masih lebih pendek dong. Lev, kok bisa sih kamu gak pakai heels, aku pakai heels, tapi kok bisa kamu masih lebih tinggi? Aku kayak gak adil, aku kayak gak terima. Terus akhirnya kayak Lev cuman kayak gitu doang. Terus kayak oke. Dan ternyata aku sama Erin itu aku gak gitu jauh sih sama Erin. Kayak aku sama dia, kayak aku pernah ngukur pundak kita sih sama ya, tapi gak tahu mungkin kepalanya. Kadang ada yang pundaknya sama, kadang tingginya beda, kayak tergantung mungkin dari leher gitu mungkin. Wagamama, jujur aku tidak menyangka. Guys, kan kok gak nyangka gitu sih? Kan gak nyangka aku Wagamama kah? Apa ada yang menyangka? Coba angkat tangan yang menyangka. Nggak ya? Terus kayak aku sama Erin tuh lumayan sering satu blocking bareng kan waktu Aita Kata. Terus pas dikasih tahu kita satu blocking bareng tuh kayak Erin tuh kayak, Kak Desi, oh my god, kita selalu bareng, kayak kita bareng terus sih, kayak sama ya, aku sama Erin harusnya sama sih. Bestie. Pas lagi apa namanya,
kita satu booking bareng kan waktu Aita Kata. Sekarang juga oh my god kayak yes. Oh ya guys, aku enggak sih, minggu ini tuh adalah minggu terakhir sebelum UTS. Jadi tadi tuh udah mulai kayak dikasih kisi-kisi tuh UTS dan aku lumayan deg-degan karena kayak ini tuh menurut aku beda sama UTS sebelumnya guys. Kayak UTS sebelumnya tuh kayak oke gitu. Sekarang tuh kayak wow. Jujur kayak janggal sih lumayan. Karena beberapa tuh tugasnya ada yang kebanyakan tuh kalau yang tugas tulis itu open close book semua, close gadget. Ada 2 sih yang udah bilang gitu dan harus belajar guys. Jujur aku gak takut, tapi nggak apa-apa, kita harus bisa, seperti yang aku bilang, jalanin aja dulu, asik. Gak harus sempurna, tapi yang penting dijalanin. Karena pada akhirnya asik, kayak quote mulu ya. Gak apa-apa. Tunggu sih, aku sama Dina nih kalau kita lagi ngobrol, kayak misalnya kita saling mengeluh kan, kayak aduh capek banget, atau nggak kayak susah banget, atau nggak kayak takut banget gitu. Tiba-tiba kita akan mengeluarkan jokes yang, bukan jokes sih, mengeluarkan quote yang tiba-tiba kayak keren banget. Kayak quotes membangun, quotes memotivasi. Terus kita kayak langsung bilang, kita kayak selalu kalau kita muji satu sama lain, kita selalu bilang, Dan kamu harus buat podcast, Des kamu harus buat seminar. Kita kayak gitu sumpah, kayak kocak banget. Tadi misalnya kan kayak kita tuh ada tugas bikin ini guys, aku mau kasih kalian, sumpah ini kayak tadi aku sempat kayak pusing yang kayak oh my god, aku kayak sempat menunda-nunda bikin ini. Bentar ya, mana ya? Oh ini guys, aku sempat menunda bikin ini guys. Kebaca gak sih? Kebaca gak? Jadi ada tugas bikin video dialog, bikinnya sendiri sih kayak AB-AB gitu, dialog bahasa Mandarin dan harus pakai nada kan. Kelihatan gak sih guys? Terus kayak aku tuh lumayan kayak bukan stres sih, sebenarnya kayak lebay aja, kayak lumayan aduh pusing gitu kan, karena harus pakai nada dan aku tadi sempet kayak serius banget yang kayak dari ni hao tuh aku bener-bener kayak ni hao, gimana tadi, ni hao gitu kan, yang kayak bener-bener wo shi de shi, bener-bener kayak serius itu. Aku ulang-ulang, terus aku cari di Google, cari di TikTok cara ngomongnya gimana, kan aku tuh kayak lumayan mengejar kesempurnaan kan di situ di awal. Karena di awal aku mengejar kesempurnaan itu, aku jadi stres sendiri, aku jadi drain, aku jadi burn out. Dan paling akhirnya aku lapar. Tadi aku bikin bihunku. Aku kayak aku scroll TikTok, aku ngapain ya tadi? Tiba-tiba aku cuci piring. Tiba-tiba aku kayak melakukan hal-hal lain, yang penting aku gak ngelakuin ini. Karena aku stres di awal. Terus aku chat Dina lah, Dan kamu udah belum? Terus dia kayak udah. Cepet banget, aku bilang gitu kan, kayak cepet banget. Terus kata dia kayak iya Des, udah langsung aja, kayak terus aku nanya kan, ini kamu gimana caranya gini misal kamu ininya apa, udah deh langsung aja kayak mulai dulu, kayak udah gak usah mikirin harus bagus nilainya, gak usah mikirin sebenarnya, yang penting mulai dulu aja, langsung rekam, udah nggak apa-apa. Kayak terus tadi dia ngeluarin quote apa gitu, aku lupa, yang kayak bikin aku langsung kayak oh dia bikin gini. Makasih ya kamu nih, isinya dia kayak bilang kayak duit, aku bilang kayak ya apa aku pesen GoFood ya, apa aku pesen makanan ya, aku bilang gitu kan, apa aku kayak pesen minuman yang bikin semangat. Terus kata Dina, do it unmotivatedly, do it without any semangat, dia bilang gitu. Kayak pokoknya kayak kerjain aja dengan tidak semangat, yang penting kerjain. Kayak aku kayak oh iya lagi, bener, kayak udah gak usah mikirin harus motivate, gak usah mikirin harus pakai semangat, gak usah mikirin, yang penting dikerjain dulu. Sumpah kayak aku langsung kayak bener juga lagi. Terus akhirnya aku kerjain kan, aku one-take, dan sebenarnya ada satu yang sempat salah, kayak dia tuh harusnya
kau gitu kan, tapi aku bacanya kau, terus aku langsung kayak, kan awalnya aku kau, terus aku kau gitu, terus kayak ya udahlah, pasti lao shu-nya juga pasti makan mengerti dong, kayak kita manusia, kita nggak mungkin sempurna ya nggak sih, jadi kayak ya udah kita kerjain aja gitu. Karena aku sempet stres di ni hao wo shi te shi nah gitu, terus wo xing ang ni ne wo xing li wo jiao ang mei ni ne wo jiao de shi han高兴认识你, yang gitu-gitu guys, sumpah kayak ini menurut aku elemen stres karena nadanya tuh susah gitu loh guys, jadi kayak oke. Tapi sebenarnya aku tuh kalau misalnya pelan-pelan dan cuman sedikit tuh aku kayak seru nih, aku suka kalau pelan-pelan yang kayak nih how yang kayak suka banget, tapi karena dia banyak jadi kayak udah stres duluan gitu. yin ni ren, salah, yin ni ren, nah, wo shi yin ni ren, asik, wo shi ba dang ren, wo chu zai ye jia, salah, jia ta ya. Jujur ini kayak susah banget, tapi ya gitu deh, semoga nilainya bagus ya guys. Dan ini tadi coursework 2, terus ada lagi nanti buat coursework, buat UTS guys. Buat UTS itu nanti katanya bikin dialognya sendiri. Sedangkan kalau yang ini tuh dialognya tuh udah ada kan contohnya. Kita tinggal masukin aja namanya siapa, negara mana, daerahnya mana, gitu-gitu doang. Tapi nanti katanya buat UTS itu disuruh bikin dialog sendiri berdasarkan apa yang udah diajarin semuanya, dan itu banyak banget. Itu sering banget ya kita kayak double session gitu kan. Itu kayak dari jam 3 sore sampai jam 6, bayangin guys, itu kayak 3 jam kita belajar bahasa Mandarin online. Itu kayak cukup bikin ya gitu deh pokoknya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya sejam aja cukup gak sih? Laushe, kita sejam aja yuk. Cukup kok sejam aja, atau enggak 2 jam deh. Ya gak sih? Kayak seru, Mandarin tuh seru kok, Laushe. Seru kok. Cuman ya kelamaan aja gitu. Ya gak sih? Kayak cukup, udah. Cukup. Cukup, sudah. Tapi kalau ada bahasa Korea gimana ya, aku ya kenapa kan ada bahasa Korea ya? Sebenarnya ada tahu bahasa Korea, tapi tuh bukan pelajaran wajib kayak gini yang kayak bahasa pilihan, tapi dia kayak school tapi bayar. Jadi kayak sebenarnya kuliah juga bayar sih, cuman kayak bayar lagi kan di luar kuliah. Dan itu sebenarnya aku udah mulai bisa Korea, jadi aku takut kayak ngulang lagi dari awal, tapi kayak nggak apa-apa deh, aku udah bisa. Langsung banyak hangul nih. Annyeonghaseyo poni ponian imonim, tante ponian, tante poni, student exchange ke Korea. Iya lagi. Tau gak sih, sekarang itu kan tahun lalu kan student exchange ke Korea, sekarang tuh student exchange ke Cina, sumpah, ke Chongqing. Nanti kalau aku udah student exchange ke Chongqing, aku mau cobain yang, tau gak sih, yang motor, yang kayak angkat tangan disuruh peluk. Supaya itu lewat mulu, sumpah, yang motor. Ya kan, Chongqing. Terus ada juga yang kayak apa ya, banyak sih.
jujur kayak Chongqing, mau ke Chongqing. Jujur deh guys, kira-kira nah tau gak sih remote walking padnya ketemu di mana? Ini sangat gila, ini kayak aku pengen ketahuin diriku sendiri sumpah guys. Si remote-nya tau gak sih, dia ada di situ bener-bener di rak tau gak sih kayak rak hair care. Jadi di rak hair care itu ada kayak sisir, terus hair tonic, hair oil, ada kaca cermin juga, ada kayak lip balm gitu-gitu. Di mana guys? Di bawahnya. Aku nyari ini bener-bener ke kolong bawah, kolong meja, lemari jauh-jauh kan, kolong kasur. Ternyata ada di rak hair care. Itu gak habis fikri sih aku. 대신은 정말 아름다워. Jujur aku udah sempet kayak agak menyalahkan mami aku waktu itu, kayak aku jadi gak enak deh kayak, Mi ini kemana ya? Waktu itu mami terakhir beres-beres kamar aku bilang gitu kan. Terus kayak, gak tau tuh kayak mami kayak, gak tau, aku gak pernah mindahin gitu. Aku bilang, tapi waktu itu terakhir ada sebelum mami beresin, aku bilang gitu. Sumpah gak enak banget jujur ya. So waktu itu ada yang DM kan kayak, coba kamu tanya mami kamu, terus kayak apa namanya, pasti langsung ketemu. Enggak guys, karena jujur bingung ya guys. Tapi kayak oke. So dia kayak tipis banget dan hitam kan. Terus aku tuh udah sempet nyari sumpah di TikTok itu tuh kayak di all shop, remote saja untuk walking pad gak ada yang jual guys. Tapi ya sih pasti itu bawaannya kan, kalau kita pakai remote lain juga belum tentu bisa nyala gitu. Replacement remote, iya lagi. Kalau remote TV hilang nih, misalnya remote TV kan sering hilang ya, itu dia bisa diganti nggak? Apa nggak bisa? Tapi menurut aku sih kayak sabar aja, karena saat dia tidak dibutuhkan, saat aku sudah mempunyai olahraga lain yaitu pilates dan nge-gym, dia malah ketemu. Jadi kayak emang kita harus mencoba hal baru ya berarti ya guys. Aku udah beli kelas pilates 6 sumpah guys. Kalian aku pakai 1, berarti sisa 5 lagi. Aku belum pilates. Karena kemarin bener aku sempet sakit-sakit kan, terus aku sempat pijit guys kemarin. Itu kayak, asal kalian tahu guys, tahu sih waktu aku Sonichi Passion itu kan kemarinnya itu adalah off air kan. Pagi-paginya kita pilates dulu guys, pilates signature total body. Itu kayak lumayan berasa, karena nggak ada yang baru kan. Ditanya kan, ada yang baru nggak, first timer? Nggak ada. Itu jadi susah guys, kelasnya bener-bener ototnya tuh dipakai banget. Dan kita itu kan pagi ya jam 9, malamnya kita off air, besoknya passion, besoknya banget itu langsung sakit badan. Dan jadinya kayak oke, cukup. Akhirnya ya gitu deh guys, akhirnya kita sekarang skip dulu pilatesnya karena Dena belum beli paket yang banyak. Kayak kita masih berpikir, kan kita mau saving, jadi kayak bingung nih gimana gitu. Pilates di Jakarta, jadi sebelum kita kan OTW tuh siang ya, jam 12. Aku jam 10 deh, jadi jam 10 aku pilates, beres jam 11. Jam 11 aku mandi dulu, terus langsung OTW ke tempat kantor buat OTW ke sana. Jadi bener-bener kayak mepet banget, lumayan gitu. Bener-bener kayak digas aja. Tapi bener guys, digas aja sumpah, karena menurut aku kayak mendingan kita menyesal mencoba dibanding bisa nggak coba. Makasih ya Kak Nova Liando lightsticknya. Kamu mau niat nggak liburan Korea? Mau banget, jujur pengen banget sumpah. Tapi nanti mungkin pas lagi libur lebaran atau libur ini. Cuman kayak nabung dulu sih, karena aku kayak belum punya tabungan yang banyak banget, karena aku nggak tahu kenapa aku belum bisa nabung banyak kan. Jadi nanti kita nabung dulu ya guys. Makasih ya kamu nih ya.
makan kaknya, makan ya kaknya. OTW siang, ngapain OTW pagi? Ya kan, jangan terlalu pagi udah. Gak apa-apa. Tiap mau nabung ada aja yang beli, iya. Tiap mau nabung tuh kayak pasti ada aja tagihan. Jujur. Makasih ya Kak Novaliando Daisy-nya. Aku mau nabung tapi udah habis dulu. Iya kan? Emang kita tuh gak apa-apa kayak gak nabung tuh sebenarnya penting sih. Tapi kayak menurut aku lebih penting lagi untuk kita menikmati masa sekarang gak sih? Gak apa sumpah kalau kalian butuh hiburan atau kayak butuh meet and greet itu gak apa-apa banget jujur. Ya gak sih? Setuju kan? See you. Menurut aku kayak meet and greet tuh sama pentingnya kok. Itu kayak bisa membuat kita lebih bahagia, bisa membuat kita jadi lebih produktif untuk bekerja, ya gak sih? Produktif untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, bener kan? Yay, see you MNG. Ya kan, jangan lupa sesi tambahan aku guys, masih ada. Bisa kalian pakai loh buat vote Omoy Desden si dan juga Desdena Yume. Ada cashbacknya tau guys, ada cashbacknya ya kan, yang MNG. Gak apa-apa guys, karena kayak menurut aku kita in this economy tuh kita perlu hal ini. Tadi aku video call sama Zayan, jadi aku masih kenal sama Levi. Oh iya ya, kemarin kita di live kita ngomongin ini sumpah, yang kayak masih kenal sama apa namanya kayak kenal banget nggak gitu kan, yang kayak kamu punya teman idol nggak ya kan, terus kayak keren banget. Terus yes, jujur waktu juga Levi keren. Sudah mau jam 1 ya kan. Baru beli 1 tiket MNG belum nambah. Wah, kenapa kok? Ada apa kok? Kenapa baru 1? Jujur janggal banget kok. Jujur aku kecewa. Enggak deh, enggak apa-apa. Bercanda. Biasanya juga banyak gak sih kok? One 17 hadir. Tidak guys, tidak nih. Jujur menurut aku baca ini, kayak baca si Mandarin ini tuh kayak cukup sulit ya guys, kayak karena dia sebagai nada kan, kayak lumayan sulit. Jadi aku akan pilih baca yang lebih gampang, yaitu membaca Top Gifters. Kita baca Top Gifters ya guys, karena dia lebih mudah dibanding baca Mandarin. Dari nomor 7 ada Kak Apri, makasih Kak Apri. Nomor 6 ada Kak Bira, makasih Kak Bira. 5 ada Kak Amarta Fan, Kaya Dinata, makasih Kak Amarta. 4 ada Kak Zaki MF, makasih Kak Zaki. 3 ada Kak Munir Zaid, makasih Kak Munir. 2 ada Kak Nova Liando, makasih Kak. Nomor 1 ada Kak Emir, Kak Kimar, makasih Kak. Yay.
Dia setuju ini 1987 foto kamu off air gimana ya editnya. Menurut aku kakak gak usah cari kesempurnaan, alias pilih satu yang menurut kakak paling terbaik atau enggak yang paling terakhir, yang penting akunya gak ngedip ya kak. Terus langsung aja edit satu aja, nggak apa-apa, satu foto edit langsung post. Ntar kalau misalnya ternyata banyak yang suka, pasti kakak langsung ada semangat untuk ngedit yang lain. Jadi kayak gak apa-apa yang lain gak usah diedit dulu, yang penting satu aja, satu dulu atau enggak dua kalau ada semangat ya. Bener gak? Kan, makasih ya guys buat live-nya. Dadah, see you next live, see you MNG. Aku tunggu kakak-kakak yang nonton live hari ini di MNG ku ya, di bilik MNG ku. Nanti aku cek satu-satu. Bye bye.